yang membebaskan FS sebagai tersangka, saya rasa FS tidak akan lolos dari jeratan hukum ya. Setidak-tidaknya kasus pembunuhan pasal 338 dan obstruction of justice ya, penghalangan penyidikan atau menghalangi penyidikan. Akan tetapi kalau exit skenario dimaknai melepaskan diri dari tuntutan pasal 340, potensi itu ada ya, potensi lepas dari pasal 340 itu ada. Kalau dia menggugat itu satu hak ya. Itu yang kedua harus dibaca loh. Dia ini punya persiapan seperti tadi kita membahas pasal 340, 338. Dia punya keyakinan itu pasal 340 bisa dia patahkan ya. Dia punya keyakinan pasal 340 bisa dia patahkan. Inilah dibutuhkan pembuktian yang kuat pasal 340 supaya terbukti ya. Kalau terbukti kan serendah-rendahnya 20 tahun ya, serendah-rendahnya. Kalau dimaknai exit skenario ya, yang membebaskan FS sebagai tersangka, saya rasa FS tidak akan lolos dari jeratan hukum ya. Setidak-tidaknya kasus pembunuhan pasal 338 dan obstruction of justice ya, penghalangan penyidikan atau menghalangi penyidikan. Akan tetapi kalau exit skenario dimaknai melepaskan diri dari tuntutan pasal 340, potensi itu ada ya, potensi lepas dari pasal 340 itu ada dengan apa, fenomena apa, yaitu exit skenario dengan tetap dipertahankannya isu pelecehan yang dialami oleh Ibu Putri. Isu pelecehan ini adalah menjadi jangkar ya dari kekuatan pembelaan Ferdy Sambo di pengadilan nanti. Karena dengan isu pelecehan, di mana akibat ia mendengar istrinya dilecehkan, Ferdy Sambo akan menyampaikan bahwa seketika timbul kemarahannya dan merasa harga dirinya sebagai seorang pria diinjak-injak dan juga harga diri serta kehormatan keluarganya. Jadi seketika timbul kekhilafan, ini yang akan digunakan sebagai dasar melawan ya dakwaan pembunuhan berencana. Itu yang saya bisa sampaikan. Terkait berkas perkara, dalam pengamatan saya dan juga pengalaman saya ya sebagai seorang advokat pidana, perkara ini berjalan normal, tidak lambat.
Bahkan di tengah ada upaya obstruction of justice dengan menghilangkan atau merusak barang bukti CCTV dan juga merusak tempat kejadian perkara. Perkara ini berproses termasuk cepat ya. Kita bisa lihat satu fakta bahwa sebelum 90 hari berkas perkara yang ada pada penyidik sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Perkara ini masih memungkinkan kalaupun dikembalikan oleh kejaksaan kepada kepolisian, masih tersedia waktu untuk kemudian dilengkapi karena masa penahanannya masih tersedia sampai 120 hari. Jadi menurut saya perkara ini berjalan normal. Bahkan saya nilai tim sus bekerja bekerja cepat ya, berusaha cepat. Tetapi karena ada upaya penghilangan barang bukti sempat tertatih-tatih di awal. Ya, seperti itu. Tapi setelah pengakuan Baradae, kasus ini berjalan cepat gitu. Terkait dengan pelukan Fadil Imran kepada Sambo, saya melihat tidak lebih dari sebagai satu dukungan moral ya, dari seorang senior kepada juniornya yang ketika itu peristiwa itu terjadi masih dalam situasi kegelapan. Ferdy Sambo dengan keahliannya ya, dia itu menyusun rekayasa cerita, juga melakukan prank pada banyak pihak, bukan hanya kepada mungkin Fadil Imran ya, tapi juga pada Pak Kapolri. Jadi itu perhatian saja, perhatian seorang senior kepada juniornya. Harus dicari fakta lain apabila kita mau menyatakan itu bukan sebagai sesuatu yang sifatnya personal humanis ya, begitu. Perdagangan manusia ya. Perdagangan manusia malah saya belum mendapat informasi ya, informasi spesifik gitu ya. Satu, kemudian LGBT juga saya tidak mendapat satu data yang spesifik. Saya tidak bisa berkomentar nih. Tetapi dalam kaitan dengan konsorsium 303 itu yang kami baru rilis adalah penggunaan private jet T7JAB ya pada 11 Juli 2022 yang digunakan oleh rombongan Propam Div Propam, dalam hal ini Kabiro Paminal Brigjen Polisi Hendra Kurniawan bersama dengan timnya ke Jambi ya. Pesawat tersebut diduga diongkosin oleh konsorsium 303. Karena privat jet tersebut biaya sewanya cukup tinggi, tidak mungkin dari dana resmi atau dana anggaran penyidikan atau penyelidikan dari Divpropam. Itu diduga kuat adalah dibiayai oleh konsorsium 303 ya. Dan pengelola atau operator pesawat tersebut kan sudah saya sebutkan juga, PT ACAM. Nah, harus saya sebutkan ya, penyebutan nama RBT itu saya mengutip dari pernyataan saudara Kamarudin Simanjuntak ya. Pernyataan Kamarudin sebelumnya pada media lain yang tidak dibantah oleh RBT. Jadi saya kutip, saya tidak menyebut RBT sebagai pemilik pesawat. Ini harus saya sampaikan ini ya. Kemudian beritanya menjadi kemana-mana bahwa IPW menuduh RBT sebagai pemilik pesawat. Mohon dilihat pada rilis resmi IPW. Saya mendapat informasi bahwa yang melakukan pembayaran sewa pesawat itu seorang yang dari konsorsium yang tersebut di dalam skema Ferdy Sambo itu dengan inisial JHL ya, JHL. Jadi inisialnya JHL yang membayar sewanya. Itu saya oleh karena itu meminta supaya polisi dan kejaksaan, penyidik dan penuntut umum memperkuat pembuktian pasal 340 ya. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang kali memperkuat? Karena konstruksi ini dari hasil rekonstruksi nggak begitu kuat gitu loh ya. Ya, dari hasil rekonstruksi pasal 340 belum terlalu terlihat jelas. Yang ada pasal 338 yang sudah pembuktiannya sudah jelas. Nah, pasal 338 ini kan ancaman hukumannya pembunuhan itu 20 tahun ya.
Bisa dia dituntut maksimal itu 20 tahun ya. Bisa dituntut di bawah sana. Nanti kemudian banding kasasi di korting lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh publik. Misalnya dituntut 10 tahun seperti Pinangki ini ya, dihukumnya 10 tahun. Di korting jadi dibanding jadi 5 tahun. Kemudian dapat remisi segala macam. Jalani paling berapa tahun? Dia bisa bebas ya. Jadi yang saya mau minta kasus 340 ya, 340-nya untuk bisa perkuat seperti itu. Ya itu haknya lah, ya haknya Sambo ya. Setiap dalam sistem hukum kita, setiap orang berhak mengajukan upaya hukum atas situasi yang menimpa dirinya yang dia tidak setuju ya, yang menurut dia tidak adil, boleh saja menggugat ke PT UN. Yang akan digugat itu harusnya adalah bukan keputusan dari Komisi Banding Etik Kepolisian, tetapi adalah Kepres pemberhentian Sambo yang diterbitkan oleh Presiden. Jadi belum masih bisa dibilang ini baru rencana kan. Nanti setelah Kepres kita lihat betul nggak dia menggugat. Nah, kalau dia menggugat itu satu hak ya. Itu yang kedua harus dibaca loh. Dia ini punya persiapan seperti tadi kita membahas pasal 340, 338. Dia punya keyakinan itu pasal 340 bisa dia patahkan ya. Dia punya keyakinan pasal 340 bisa dia patahkan. Inilah dibutuhkan pembuktian yang kuat pasal 340 supaya terbukti ya. Kalau terbukti kan serendah-rendahnya 20 tahun ya, serendah-rendahnya seperti itu.